Gimana sih belajar optimal di era new normal ini? Nah, tapi sebelumnya nih, Kak Aris mau tanya, ada udah bosen nggak belajar di rumah? Kalau misalnya, ini kan udah ada hampir satu semester ya belajar di rumah, gimana rasanya? Udah mau sekolah, apa masih betah di rumah nih? Nah, makanya nih hari ini kita akan belajar gimana sih caranya supaya lebih optimal kalau belajarnya kayak gitu. Nah, hari ini kita akan ada materi dari ibu yang cantik yang pastinya sudah akrab dengan adik-adik, dan juga ada satu materi lagi yang sangat cantik. Tapi nanti sebelum itu kita akan pastikan dulu adik-adik sudah siap apa belum untuk mengikuti seminar hari ini. Jangan lupa ya diajak teman-temannya, pastikan teman-temannya semuanya ikut seminar hari ini, karena hari ini tidak hanya adik-adik, tidak hanya teman-teman adik-adik yang mengikuti, tapi juga ada orang tua dan juga bapak ibu guru. Jadi dengan begitu adik-adik juga harus ajak teman-temannya semuanya untuk gabung melihat acara seminar tadi. Oke, dan jangan lupa untuk terus pantengin IG dari Erlangga Malang dan juga SMP 6 ya, karena nanti di akhir acara kita akan ada door prize yang menarik buat adik-adik yang tentunya nanti akan membantu adik-adik buat belajar di rumah. Ketentuannya untuk door prize-nya nanti jangan lupa untuk follow akun IG @erlangga malang dan juga IG SMP 6. Nah, caranya gimana nih? Setelah kalian follow akun IG-nya, nanti adik-adik bisa bikin IG story atau FB dengan screenshot saat mengikuti live. Nah, kemudian mention teman-temanmu, kayak gitu. Jadi yang lupa pertama, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah follow akun IG @erlangga malang dan juga IG SMP 6. Setelah itu kalian buat IG story atau FB, kemudian screenshot, jangan lupa di screenshot acara sebenarnya hari ini. Ketika kalian mengikuti live, kemudian mention 5 temanmu dan share sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya supaya nanti bisa dapat door prize-nya. Jangan lupa sertakan tagar hashtag Erlangga Blended Learning. Nanti pemenangnya akan diumumkan di akhir sesi. Terus adik-adik ini jangan lupa ya, nanti selama seminar ini nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya aku nih nggak tahu nih gimana caranya supaya belajarnya lebih optimal, lagi belajar di rumah. Nah, kayak gitu. Nanti jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mention kirim di kolom komentar atau juga bisa di grup WhatsApp yang sudah ada. Nanti kita akan baca ya. Oke. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9.04, jadi kita akan segera mulai acara seminarnya. Di sini kami akan Kak Rizky akan memanggilkan pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama Ibu Sediawati. Beliau adalah guru BK dari SMPN 6 yang pastinya sudah akrab dengan adik-adik ya. Ibu yang sangat cantik, shining, shimmering, splendid ini nanti akan membantu adik-adik gimana sih belajar optimal di era new normal ini. Kemudian Ibu. Dan materi yang kedua ini adalah Mas Riki Anggrian. Mas Riki ini adalah manajer PSDM dari BMB Erlangga. Selain itu, Mas Riki ini juga terkenal sebagai motivator di BMB Erlangga. Kayak gitu ya. Mari kita sambut Mas Riki yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak, pagi ini kita bertemu untuk pertama kalinya ya setelah bulan Maret 2020 sampai sekarang Juli. Jadi sudah 4 bulan kita tidak bertemu secara face to face tatap muka. Di sini sekolah juga sangat sepi, anak-anak merindukan semuanya kehadiran kalian. Tapi pembelajaran tidak bisa dilaksanakan karena beberapa hal. Nah, berikut Ibu sampaikan panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru 2020-2021 menurut Kemendikbud RI yang harus kalian perhatikan. Kenapa kita tidak boleh bertemu tatap muka dulu? Itu ada dasarnya, anak-anak ya. Yang pertama, menurut Kemendikbud RI, tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru. Tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan secara tatap muka. Jadi hari Senin nanti itu kalian sudah resmi masuk sekolah, tetapi secara virtual, tidak datang ke sekolah secara fisik. Jadi 13 Juli nanti pertama tahun ajaran baru, hari pertama. Kemudian metode belajar akan disesuaikan dengan perkembangan daerah masing-masing. Menurut Pak Menteri seperti itu. Pembelajaran di satuan pendidikan, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar itu SD, SMP, pendidikan menengah itu SMA dan SMK, itu dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan jika daerahnya termasuk zona merah, orange dan kuning. Jadi metodenya tetap belajar dari rumah. Jadi di Indonesia yang metodenya belajar daring di rumah itu ada 94% daerah. Nah, jadi hampir semua daerah di Indonesia itu masih memberlakukan pembelajaran secara daring. Kemudian yang boleh melakukan pembelajaran secara tatap muka itu hanya 6% peserta didik yang berada di zona hijau. Dan pembelajaran tatap mukanya itu dilakukan secara bertahap dan mengikuti protokol kesehatan. Karena di Kota Malang, berita terakhir kemarin yang saya baca ada sehari pertambahan jumlah positifnya 21 orang dan secara nasional kemarin masih 1.000 lebih tambahnya. Jadi Jawa Timur, Kota Malang khususnya itu masuk zona merah. Jadi tidak dimungkinkan pembelajaran secara tatap muka. Jadi per 13 Juli nanti sudah masuk sekolah secara virtual atau daring. Kemudian prinsip kebijakan di masa new normal ini anak-anak ya, kesehatan dan keselamatan kalian sebagai peserta didik itu adalah yang utama. Jadi prioritasnya itu kesehatan kalian. Kenapa sekolah tidak memasukkan itu yang utama kesehatan dan keselamatan kalian. Kemudian untuk selanjutnya, karena materi hari ini untuk persiapan tahun ajaran baru ya, persiapan tahun ajaran baru di era new normal, Ibu akan sedikit memberi gambaran bagaimana pembelajaran yang baik, yang agar hasilnya optimal nanti di masa new normal yang bisa kalian ikuti. Nah, selama 3 bulan, 4 bulan yang lalu, kalian sudah belajar dengan baik. Menurut saya sudah hampir 80% sampai 90% anak SMP 6 sudah mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, Ibu harap tahun ini jumlahnya meningkat, jadi sudah 90 sampai 100% yang harus bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, sebelumnya apa sih belajar di era new normal? Mungkin di antara kalian harus tahu apa arti new normal itu, atau jangan sampai salah persepsi. New normal itu apa? Jangan sampai salah ya. New normal atau kenormalan baru itu adalah tatanan kehidupan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Kenapa harus ada tatanan kehidupan baru? Kenapa pemerintah itu memunculkan masa new normal? Itu yang pertama karena vaksin belum ditemukan. Dan menurut WHO, virus COVID-19 ini sulit hilangnya. Dan yang ketiga, perekonomian harus tetap berjalan. Demikian juga dengan dunia pendidikan,
pendidikan harus terus berjalan selama masa pandemi maupun masa new normal maupun masa sesudahnya. Anak-anak tidak boleh ada yang tertinggal sebulan pun, 2 bulan, tidak boleh. Jadi pendidikan harus terus berjalan bagaimanapun caranya. Di antaranya adalah pembelajaran secara daring itu. Kemudian bagaimana cara kalian ya sebagai pelajar itu menghadapi new normal? New normal itu bukan berarti virus COVID-19 sudah tidak ada. Virus itu masih ada anak-anak, tapi tidak kentara. Itu kan yang sering diremehkan orang, kenapa di jalan itu banyak yang masih kumpul-kumpul, banyak keluar, bahkan macet akhir-akhir ini enggak, karena virus itu seakan diremehkan kan dengan adanya new normal. Kalian sebagai pelajar ya, sebagai orang yang terpelajar, tidak boleh mengikuti arus masyarakat secara umum yang salah. Kalian harus menjadi pendobrak, harus menjadi yang nomor 1 di keluarga itu. Coba diwujudkan kalian. Ini masih new normal, ini masih ada virus, saya harus ikut protokol kesehatan. Nah, kalian harus jadi pemeran utama seperti itu. Menjadi agen lah istilahnya di keluarga kalian. Ingat dikasih tahu adik-adiknya, orang tuanya mungkin yang kalau ada yang lalai. Nah itu. Bagaimana kalian menghadapi tatanan new normal yang pertama itu adalah menerapkan standar kehidupan baru. Atau istilahnya pola hidup bersih dan sehat, atau istilah kerennya sekarang itu yang disebut-sebut protokol kesehatan itu, yaitu menerapkan standar kehidupan baru. Misalnya ya harus selalu siap hand sanitizer, selalu pakai masker keluar rumah, kemudian berjemur setiap pagi itu jangan lupa, itu terus diterapkan karena ini virusnya masih ada, dan berolahraga secara teratur. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi new normal ini harus bijak menggunakan gadget. Karena selama 4 bulan terakhir kondisi kalian di rumah itu saya tahu pasti rebahan, YouTubean semalaman atau main game semalaman. Kemudian tidurnya mungkin terlambat, bangunnya terlambat, itu yang harus segera diubah. 13 Juli nanti ritme atau jam biologis yang seperti itu diubah. Jadi meskipun kalian tidak hadir secara fisik di sekolah, kehadiran kalian secara fisik di rumah melalui pembelajaran daring itu harus mulai diterapkan, ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan belajar yang lama. Ya, di era new normal ini kalian harus sudah mulai wajib datang ke sekolah secara virtual tanggal 13 Juli nanti. Mengikuti KBM tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi seperti sekolah pada umumnya tetapi secara virtual. Nah, bijak menggunakan gadget inilah ya anak-anak ya yang paling ditakutkan oleh guru dan orang tua. Karena selama 4 bulan tuh kalian terlena sudah lama di rumah. Jadi diatur lagi penggunaan gadgetnya, refleksi diri lagi bagaimana saya menggunakan gadget selama ini. Saya sudah habis kuota berapa, nah habis ini kuotanya dilimpahkan untuk kegiatan KBM semuanya. Dihemat untuk KBM. Kemudian yang ketiga, belajar aktif. Nah, belajar aktif itu karena apa? Karena di masa new normal pembelajaran daring itu menuntut keaktifan kalian sendiri, seperti tidak boleh menunda pekerjaan, aktif KBM di kelas, nanti ada aktif menulis jurnal juga setelah KBM, itu harus ditekankan. Itu artinya belajar aktif karena kalian sebagai pelajar harus aktif ya. Kan sekarang itu student center ya. Pembelajaran itu berpusat pada siswa. Keberhasilan belajar itu adalah terletak pada kalian sendiri. Sekarang itu zamannya sudah seperti itu karena kalian tuh disiapkan untuk menjadi pembelajar abad 21. Pembelajar abad 21 itu artinya dengan kecanggihan seperti ini kalian harus sudah siap. Karena makhluk yang paling kuat akan bertahan itu adalah makhluk yang adaptif. Jadi ikut daring bisa, ikut new normal bisa, di masa pandemi tetap berjalan. Nah itu adalah manusia yang paling adaptif, itu adalah manusia yang berhasil nantinya. Nah selanjutnya anak-anak, bagaimana sih belajar di era new normal yang baik? Nanti kalian mengikuti daring itu bagaimana latar belakangnya itu adalah ya kalian sebagai pembelajar abad 21. Kalau Bapak Ibu ini mungkin eranya sudah 10, 20, 30 tahun, 40 tahun di atas kalian.
Nah, kalian nanti ke depannya itu kan sebagai pembelajar abad 21 harus memiliki keterampilan-keterampilan, kompetensi. Nah, jangan sampai terlena dengan kenikmatan sesaat seperti bermain game sampai level berapa, menghasilkan berapa. Tapi masa depan Indonesia itu yang harus kalian pikirkan, karena nanti 2045 Indonesia itu punya yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah meledaknya jumlah penduduk usia produktif ya, seusia kalian ini. Nanti kalian ini, seusia kalian ini 0 sampai 14 tahun ini adalah pemimpin di tahun 2045 menggantikan kami yang sudah tua-tua ini. Ya, calon pemimpin seperti kalian jangan sampai terlena dengan gadget. Karena itu nanti akan saya berikan gambaran kalian tuh sebagai pembelajar abad 21. Itu harus bagaimana? Karena satu lagi, harapan Indonesia itu terletak di tangan kalian. Nanti maju tidaknya Indonesia, tertinggal tidaknya Indonesia dengan dunia internasional terletak pada anak seusia kalian 0 sampai 14-15 tahun itu ya. Yang pertama, kalian sebagai pembelajar abad 21 yang harus dipunyai adalah karakter tentu saja. Karakter religius, mandiri, nasionalis, gotong royong, integritas, itu sudah diajarkan di sekolah selama pembelajaran tatap muka kemarin. Nah, bagaimana dengan pembelajaran daring? Saat pembelajaran daring nanti, tetap akan ada penanaman karakter dari sekolah. Nanti jam pertama, sebelum jam pertama KBM, tetap ada kegiatan pembiasaan, tetap ada mengaji doa pagi untuk yang non-muslim. Jadi untuk menanamkan karakter religius itu nanti akan tetap ada. Nanti setiap hari Senin, kalau misalnya dimungkinkan ada upacara bendera virtual untuk menanamkan nasionalis, itu dilaksanakan minimal dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis kalian tetap mengaji untuk karakter religius. Hari Jumat nanti kegiatan pembiasaan di rumah untuk karakter gotong royong, integritas. Jadi nanti tetap akan pembelajaran di rumah tetap seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah kompetensi yang harus kalian miliki itu adalah 4C kalau istilahnya ya. Kalau kalian pernah membaca itu 4C itu critical thinking, harus berpikir kritis, bisa menghadapi keadaan, oh meskipun saya saat ini belajarnya daring, saya harus tetap mengerjakan tugas. Karena Bapak Ibu menilai tugas saya, itu namanya critical thinking. Saya tidak punya laptop. Bagaimana cara saya tetap mengerjakan tugas, itu namanya critical thinking. Bisa mencari jalan keluar kesulitan kalian. Saya tahu di rumah tidak semuanya dari kalian tuh punya fasilitas yang lengkap seperti HP yang sudah lengkap fitur-fiturnya, kemudian laptop. Tidak semua anak seberuntung sebagian besar teman kalian. Ada teman kita yang kurang beruntung. Nah, itu mereka harus tetap melaksanakan pembelajaran daring itu. Kemudian yang selanjutnya, critical thinking selain itu adalah kolaborasi. Nanti saat pembelajaran daring tetap ada kolaborasi, Bapak Ibu guru tetap akan ada tugas kelompok yang sifatnya virtual juga, karena tatap muka itu tidak boleh ya sama pemerintah, tidak boleh sama Kemendikbud. Jadi kolaborasi dalam pembelajaran itu nanti bisa lewat chatting di WA, bisa video call di WA, atau kalian yang punya Zoom bisa saling Zoom, atau aplikasi yang lainnya yang bisa digunakan bekerja sama secara virtual. Tidak sering, nanti disesuaikan dengan pembelajarannya anak-anak ya. Selanjutnya adalah kreatif, berpikir kreatif itu ya, kreatif dalam segala hal, memanfaatkan sarana di rumah untuk pembelajaran itu namanya kreatif. Selanjutnya adalah komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan guru saat pembelajaran daring. Nah, ini biasanya kelemahan yang evaluasi 3-4 bulan lalu, komunikasi dengan guru itu yang perlu sekali kalian perbaiki. Cara berkirim pesan chat dengan guru itu yang harus diperbaiki, diperhatikan bagaimana chat dengan baik dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah salah satu kompetensi yang harus kalian miliki. Misalnya jamnya dilihat, jamnya mengganggu Bapak Ibu guru atau tidak. Misalnya chatnya di jam-jam yang
normal, jam kerja misalnya jam 8 sampai jam 16, jam 7 sampai jam 16 itu harus dilihat. Kemudian mengucapkan salam dulu, setiap chat itu mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi, disebutkan namanya dulu. Jangan langsung, Bu tugas ini bagaimana? Itu memang kurang baik anak-anak ya. Di samping itu Bapak Ibu guru tidak tahu siapa kalian. Ya kalau itu anak SMP 6 ini kelas berapa. Jadi diawali dengan salam untuk chat yang pertama dengan Bapak Ibu. Setelah dengan salam disebutkan kelasnya. Setelah itu disebutkan kepentingannya. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Itu adalah salah satu etika pembelajar abad 21. Selain canggih dalam teknologi harus sopan santun, karakter itu adalah yang utama gitu. Kemudian untuk selanjutnya ini materi intinya belajar optimal di rumah. Kan sebagai pelajar itu mau tidak mau suka atau tidak suka dalam pembelajaran daring ini anak-anak ya. Kita dihadapkan pada suatu keadaan yang membuat kita itu shock pertama kali. Tapi saya lihat sekitar 75% sampai 80% anak SMP 6 itu sudah bertanggung jawab karena terbukti dengan tugasnya. Ya sekitar 20%-an yang mungkin yang harus ditagih terlebih dahulu. Nah anak yang sudah baik itu berarti sudah memiliki self-regulated learning. Jadi sudah bertanggung jawab pada dirinya dalam belajar itu sudah punya. Nah self-regulated learning itu adalah tuntutan kalian sebagai pembelajar abad 21. Itu ternyata kalian sudah bisa tanpa menunggu nanti, itu kalian sudah bisa melaksanakan self-regulated learning itu. Dan itu harus kalian tingkatkan nanti di tahun ajaran baru. Jangan hanya 80%-an anak. Kalau bisa semua anak sudah punya itu. Yang pertama seperti saya sampaikan tadi adalah menjaga ritme atau jam biologis kita di rumah. Nanti saat 13 Juli seperti biasanya bangun, mandi, sholat subuh, kemudian belajar seperti biasanya. Disiapkan peralatannya nanti sebelum KBM. KBM-nya kan jam 7 ya, nanti ada mengaji, ada kegiatan KBM seperti di sekolah tetap dilaksanakan. Ada literasi juga. Ada literasi juga yang perlu dilaksanakan, nanti kalian ikuti. Jadi tetap secara fisik kalian tidak hadir di sekolah, tapi secara virtual kalian hadir di pembelajaran mulai 13 Juli nanti. Yang kedua, menyiapkan ruang belajar. Nanti kira-kira ruang belajar kalian yang nyaman di mana, yang kuat sinyalnya untuk belajar di mana. Misalnya tidak harus di kamar, misalnya kalau tidak punya ruang belajar khusus bisa pakai ruang tamu untuk belajar. Nyamannya kalian di mana, sinyalnya yang kuat kalian di mana. Kalian cari mulai sekarang. Posisi belajar saya di rumah nanti di sini diputuskan. Kemudian disiapkan selain ruang belajar disiapkan peralatan tulisnya. Bukunya nanti tetap anak-anak ya jangan dicampur. Mulai sekarang mumpung hari Jumat, nanti KBM sudah hari Senin sebelum orientasi nanti disiapkan tetap beli buku untuk peralatan KBM bukan berarti meskipun virtual tidak usah beli buku, jadi harus tetap beli buku. Nanti buku paket tetap ada dari sekolah. Kemudian buku tulis, coba sekarang mulai beli, alat tulisnya harus lengkap, ballpoint, pensil, penggaris, semuanya dilengkapi. Pembelajaran daring bukan berarti peralatan tidak lengkap, jadi dilengkapi semuanya. Kemudian gadgetnya disiapkan dan yang penting kuotanya disiapkan. Nanti bicara dengan orang tua, Bapak Ibu saya untuk KBM ini harus misalnya install Google Classroom, jadi harus punya itu, Padlet misalnya. Itu harus dibicarakan dengan orang tua. Kalian bicarakan dengan orang tua tentang kuotanya itu ya. Kemudian yang ketiga, mendownload jadwal belajar jika sudah di-share sekolah. Jadwal belajar di-download yang punya gaya belajar visual, di-print, ditempel yang bagus di kamar. Nah itu akan mengingatkan, hari ini belajarnya apa, itu akan diingatkan. Kemudian mengikuti KBM tepat waktu, jam 7 waktunya bahasa Indonesia, pembiasaan dulu ya, misalnya setelah itu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia diikuti tepat waktu. Buku paketnya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, buku bahasa Indonesia yang kosong, khusus untuk bahasa Indonesia sendiri meskipun daring, Bapak Ibu guru tidak bisa mengecek, harus tetap buku itu tetap ada. Kemudian yang kelima, tugas hari ini diselesaikan hari ini juga, agar tidak numpuk. Karena sehari nanti ada sekitar 2-3 mapel. Jadi
mapel bahasa selesai dulu. Terus kemudian yang jam kedua mapel matematika jika ada tugas diselesaikan. Karena besoknya lagi sudah ada mapel baru yang menuntut tugas baru lagi untuk kalian ya. Jadi itu tugas hari ini diselesaikan hari ini, tidak boleh menunda. Dan yang terakhir mengisi jurnal belajar. Nanti ada jurnal belajar yang akan diwajibkan kalian untuk mengisi dan ditandatangani orang tua. Jadi itu sekilas pembelajaran optimal di masa new normal yang kalian harus tetap menjaga kesehatan. Begitu anak-anak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Dia. Jadi perkenalkan ya, tadi sudah diperkenalkan ya oleh Kak Rizky. Jadi nama saya Riki Anggian. Barangkali teman-teman sudah pernah ketemu saya waktu sebelum pandemi Ibu Dia. Sudah. Dan Ibu Dia tadi menyampaikan dengan sangat apik bagaimana kita sebagai siswa, terutama siswa SMP 6, bagaimana caranya kita beradaptasi dengan kondisi yang baru. Bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan yang tetap produktif di masa new normal ini. Artinya kegiatan ini menyampaikan beberapa hal yang saya kira cukup bagus dan tampaknya bro materi saya sudah cover ya, sudah inherent dengan yang disampaikan Ibu Dia. Ya, jadi ada beberapa hal yang kemudian pengen saya sampaikan Ibu Dia. Jadi hari ini tuh sebetulnya saya di berbagai kesempatan pengen sekali rasanya mengapresiasi Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena pada saat ini itu Bapak Ibu guru betul-betul dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Dibiasakan, dipaksa untuk bagaimana caranya membuat metode belajar yang baru. Betul. Bagaimana caranya membuat konten YouTube, bagaimana caranya mengaplikasikan Google Meet agar anak-anak didiknya tetap bisa belajar. Dan teman-teman sekalian, kenapa kita harus mengapresiasi Bapak Ibu guru? Karena kita tahu betul, kalau misalkan Anda semuanya punya ibu di rumah, betapa susahnya orang tua itu kalau diajar tentang teknologi. Ngapunten ya, memang sebagian besar orang tua itu kalau diajar tentang teknologi, Masya Allah. Kita tahu sendiri kalau misalnya kita punya ibu di rumah, ibu kita minta tolong buat buka WA misalnya. Buka WA itu susahnya minta ampun. Belum lagi kalau beliau pengen diajari caranya ketik, caranya Facebookan, itu susahnya minta ampun. Oleh sebab itu, hari ini marilah kita doakan terus Bapak Ibu guru kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan keuletan, gitu ya. Oke, yang kedua, hari ini saya juga pengen mengapresiasi adik-adik sekalian yang sampai hari ini tetap berada atau stay di rumah, karena dengan begitu insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Dan terus patuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya tidak penting jangan keluyuran, jangan keluar. Terus kemudian selalu menjaga kebersihan, selalu makan makanan yang bergizi agar setiap kali ini imun Anda terjaga. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu adalah sesuatu yang penting untuk meningkatkan imun. Ya, jadi kalau misalkan Anda galau tentang masa lalu ya terutama ya, atau galau cemas dengan masa depan, itu kalau bisa segera ditekan karena posisinya kebahagiaan itu menentukan bagaimana kekuatan imun kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, begini Ibu Dia. Jadi kemarin kalau misalnya kita melihat bagaimana Bapak Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pidato yang luar biasa pada saat peringatan Hari Guru ya, 22 November, itu belum menyampaikan bahwa hari ini konsep pendidikan itu benar-benar baru, yaitu dengan konsep guru penggerak dan juga merdeka belajar. Nah, konsep merdeka belajar ini sebetulnya konsep yang harus dimaknai secara benar. Karena jangan sampai konsep merdeka belajar ini dipakai secara keliru oleh anak-anak. Jangan sampai anak-anak menganggap bahwa merdeka belajar itu adalah konsep merdeka dari belajar. Ya, itu sesuatu yang sangat berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau dulu mungkin Anda masih masuk di kelas ya, lalu kemudian ada pengumuman dari sekolah, teng tong teng teng, teng tong teng teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bapak Ibu guru akan melawat ke keluarga Bapak Ibu guru yang sedang terkena musibah. Jadi saya himbau anak-anak untuk belajar di rumah. Itu langsung gitu. Ketua kelas itu langsung naik ke meja, langsung mengatakan proklamasi kemerdekaan belajar. Nah, bukan itu yang dicari ya. Artinya merdeka belajar itu bukan sebuah konsep bahwa kita itu merdeka dari belajar, apalagi ditambahi dalam kondisi pandemi seperti ini.
Jadi Merdeka Belajar itu adalah bagaimana kita tetap bisa belajar optimal, tapi dengan metode yang merdeka, metode yang benar-benar mungkin berbeda, yang hari ini kita katakan sebagai keadaan yang betul-betul new normal. Yang pertama, yang kedua, adik-adik sekalian, bagaimana caranya kita ini tetap bisa belajar secara optimal. Tadi sebagian besar telah disampaikan oleh Ibu Dia. Jadi yang pertama, bagaimana kita, apa yang mempengaruhi kita ini tetap belajar secara optimal? Menurut saya sesuatu yang bisa mempengaruhi kita tetap belajar secara optimal itu yang pertama adalah motivasi, Bu. Jadi kalau misalkan kita termotivasi itu, saya kira apapun hambatannya kita ini tetap bisa stay dan tetap bisa melangkah jauh ke depan, sekalipun hambatannya itu betul-betul nyata di hadapan kita. Nah, motivasi itu ada dua, adik-adik sekalian. Motivasi yang pertama itu motivasi eksternal, seperti Mas Riki ini motivasi eksternal. Jadi tugas Mas Riki ini hanya memberikan stimulus, gitu ya. Nah, motivasi yang paling kuat adalah motivasi internal, motivasi dalam diri Anda sekalian. Apa yang membuat motivasi internal itu jadi kuat? Yang pertama adalah visi. Visi itu penting ya, dan visi itu berhubungan dengan cita-cita. Artinya bagaimana kemudian kita ini memiliki visi yang clear, visi yang jelas, dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa berkomitmen terhadap visi kita. Artinya berkomitmen itu artinya bagaimana kita kemudian bisa setia terhadap visi kita. Jadi begini, kalau survei membuktikan anak-anak Indonesia itu punya cita-cita yang semuanya Masya Allah tinggi-tinggi. Kalau dulu anak TK ditanya apa cita-citanya, gak ada yang itu rendah, semua cita-citanya tinggi. Ada yang jadi astronot, ada yang jadi pilot, ya kan? Ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha sekelas Bob Sadino, ada yang pengen jadi YouTuber sekelas Ria Ricis atau Raditya Dika misalnya. Banyak sekali anak-anak Indonesia itu punya cita-cita. Tetapi cita-cita yang kemudian clear di waktu kecil itu ternyata tidak diimbangi dengan sikap komitmen. Jadi kesetiaan itu bukan hanya dengan pasangan. Kesetiaan itu juga berhubungan dengan bagaimana kita ini setia terhadap diri kita, termasuk bagaimana cita-cita kita itu bisa setia terhadap cita-cita kita. Buktinya apa kemudian saya bisa mengatakan begini? Buktinya adalah ketika kita TK misalnya atau SD, ditanya mau jadi apa? Clear jawabannya, astronot. Waktu SMP berubah lagi, mau jadi apa? Ya jadi inilah Mas, jadi guru. Oke. SMA ditanya lagi, mau jadi apa Dek? Waduh Mas, saya ini gimana ya, saya nggak bisa menemukan bakat saya. Sementing ini Mas, sementing urip, dan mati dan moes, mari nyemplung surga, kan gitu ya. Artinya makin gede cita-cita ini makin nggak clear. Artinya kita boleh jadi punya cita-cita, tetapi kita tidak setia terhadap apa yang kemudian kita cita-citakan. Nah, kalau kita punya cita-cita yang clear, visi yang clear, insya Allah dorongan dari dalam diri kita ini akan mendorong kita untuk melakukan banyak hal, sekalipun kondisi berubah. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua, belajar optimal ini mempersyaratkan sebuah keterampilan atau skill, yaitu sebuah keterampilan atau skill atau sikap agar kita memiliki kecenderungan untuk tetap belajar optimal. Yaitu apa? Yaitu tanggung jawab belajar atau academic responsibility. Nah, tanggung jawab belajar ini berhubungan erat dengan kemandirian. Jadi kita kan tahu betul bahwa dulu paradigma belajar itu adalah tatap muka secara clear. Guru memberi instruksi secara direct atau langsung kepada anak-anak, kerjakan tugas ini lalu dikumpulkan. Tapi hari ini barangkali penugasan yang dilakukan oleh guru itu tidak bisa dilaksanakan secara clear karena tidak ada pantauan yang ketat. Sehingga ini membutuhkan yang namanya kemandirian belajar anak-anak. Sekarang, apakah betul anak-anak kita ini sudah mandiri? Apakah betul anak-anak kita itu tetap belajar dalam keadaan tidak diawasi? Apakah betul ketika anak-anak belajar melalui HP, dia betul-betul belajar atau justru drakor gitu ya? Lihat Crash Landing on You, ya kan? Lihat apalagi itu Korea yang lagi viral juga, Mary ya, Mary You, The World Mary ya, ngeri ya. Itu apakah betul anak-anak itu tetap belajar ketika konsep pembelajaran itu dilakukan dengan gadget? Nah, ini berhubungan erat dengan apakah anak-anak kita ini sudah memiliki kemandirian belajar. Artinya kemandirian belajar itu apakah Anda sudah mau belajar tanpa diawasi sekalipun. Karena nyatanya di lapangan itu Masya Allah ya, kalau ada jam kosong dulu waktu sebelum pandemi terjadi,
Justru anak-anak itu kalau disuruh belajar mandiri, saya yakin 99% itu ya nggak belajar. Dan itu real itu. Artinya ketika ada jam kosong, anak-anak itu nggak belajar. Justru kalau ada temennya yang belajar, itu nggak didukung tapi justru dibully. Contohnya, jam kosong, anak-anak belajar di kelas, justru nggak didukung, tapi kalau ada temennya yang satu belajar, dibully. Waduh, si Rina ini jam kosong kok tetap belajar, peminter. Wah, seperti itu ya. Itu artinya apa? Ini perlu refleksi. Jadi, apakah betul bahwa kita ini telah sanggup untuk melakukan pembelajaran daring? Tetapi karena kondisinya sudah normal, kita tidak boleh excuse terhadap diri kita. Kondisinya kita tidak boleh mandek dan stagnan. Kalau dulu boleh jadi kita kemandirian belajar kita boleh jadi dalam rating 30%, 40%, tapi hari ini wajib Anda harus memiliki 100% tanggung jawab belajar atau kemandirian belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pastikan adik-adik sekalian tetap memiliki yang namanya kawanan belajar. Kawanan belajar itu memiliki teman belajar yang setiap saat bisa produktif. Jadi survei membuktikan bahwa karakter anak-anak itu atau karakter individu itu akan kentara dengan dilihat siapa temannya. Jadi kalau misalkan Anda memiliki kawanan yang produktif, selalu mengajak Anda pada hal yang produktif, selalu mengajak Anda pada hal yang baik, gitu, insya Allah Anda akan terpengaruh frekuensi yang dibawa oleh teman Anda. Dan frekuensi belajar itu, dan kawanan belajar itu banyak ya. Bisa jadi Anda bikin grup siswa SMP 6 yang doyan belajar, misalnya ya. Atau misalnya membuat semacam kayak perkumpulan. Atau bisa juga Anda bisa belajar kelompok di virtual atau berkumpul di beberapa ruang-ruang virtual. Saya kira di YouTube banyak sekali ya. Tuh. Yang ketiga, yang terakhir yang pengen saya sampaikan, karena ternyata ini kalau kita lihat ya, hasil dari pengukuran PISA yang dilakukan pada tahun 2015, mohon maaf ini harus saya sampaikan. Jadi indeks nilai literasi, numerasi dan juga sains di anak-anak Indonesia itu masuk di urutan kedua terakhir, masya Allah ya. Tetapi yang membuat saya heran, yang survei yang dilakukan oleh Kompas, ternyata anak-anak Indonesia itu 98% merasa bahagia ketika di sekolah. Itu artinya apa? Anak-anak itu kalau misalnya dilihat dari sudut pandang PISA, ya, dari sudut pandang nilai akademiknya, nilai literasi, numerasi dan sainsnya, itu boleh jadi terakhir nomor 2 di seluruh dunia. Tetapi yang membuat kita heran, anak-anak Indonesia itu ternyata bahagia di sekolah. Artinya ini boleh jadi ternyata anak-anak Indonesia itu mementingkan kebahagiaan di sekolah. Artinya ini perlu dimodulasi. Kebahagiaan itu penting memang untuk melakukan efektivitas dalam belajar. Cuman kita harus punya indikator yang lain. Selain bahagia, kita harus pintar dong. Dan kita berharap nilai PISA kita di internasional seperti Pak Nadiem Makarim itu bisa meloncat di 10 besar. Nah, ternyata setelah dikulik oleh Kompas, ternyata kebahagiaan anak-anak di sekolah itu belum berhubungan dengan kebahagiaan dalam proses belajar. Kebahagiaan anak-anak itu ketika dia ngumpul sama temannya, ketika dia berkumpul di kantin, ketika dia mendapatkan uang saku dari orang tua, ketika dia bisa main sama anak-anak. Dan saya kira itu nggak salah. Itu adalah hal yang positif. Cuman perlu kita modulasi. Karena belajar itu memerlukan kebahagiaan serius. Kalau Anda tidak bahagia, Masya Allah. Saya pernah mengalami ini. Karena posisinya ketika kita mau berangkat ke sekolah saja, kalau pikiran kita nggak bahagia, Masya Allah, itu jangankan ilmu pengetahuan itu bisa masuk ya. Lewat aja enggak. Kalau di pagi hari kita teringat bahwa belajar itu sesuatu yang membuat kita galau, maka itu akan membuat belajar kita ini jadi nggak bahagia. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya kita mendapatkan tugas matematika, kita langsung mengeluh, waduh matematika sih, kenapa matematika lagi? Kenapa guru ini lagi? Gitu ya. Artinya bahagia itu adalah modal utama bagaimana kita bisa efektif dalam belajar. Dan yang terakhir saya sampaikan, penting untuk teman-teman ingat seperti yang disampaikan oleh dia tadi. Hari ini seakan-akan anak-anak mendapatkan pembenaran untuk sehari-hari hidupnya bergumul dengan yang namanya HP dan gadget. You know, HP dan gadget itu memang diciptakan
oleh orang-orang ya untuk mengakselerasi hidup kita agar lebih cepat. Tetapi ya yang namanya teknologi dia punya sisi baik dan sisi buruk ya Bu. Jadi ini yang perlu saya ingatkan. Ternyata dalam konsep psikologi itu ada yang namanya gangguan mental terbaru dan barangkali Anda patut waspada. Apa itu penyakit psikologinya? Ketika kita terbiasa dengan gadget sehingga melupakan realitas yang ada, itu ternyata ada penyakit baru dia. Penyakitnya adalah doom scrolling. Doom scrolling itu adalah penyakit di mana kita bermain gadget tanpa tahu tujuannya apa, yang penting scroll. Contoh, kita buka Instagram. Sebelum kita tidur 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan saya yakin ini pasti dialami oleh sebagian besar remaja Indonesia. Sebelum tidur pasti kita akan scroll. Ya scroll Shopee, scroll Tokopedia. Ini kalau di YouTube harus disensor ya karena tidak disponsori oleh mereka. Buka Instagram, scroll. Sebenarnya kita nggak tahu mencari apa di Instagram itu. Di Twitter itu kita nggak tahu mau cari apa. Di YouTube itu kita nggak tahu mau cari apa. Yang penting scroll aja dulu. Scroll. Tiba-tiba waktu 3 jam kita lalui, 4 jam, 5 jam. Dan dalam kondisi yang teramat parah, doom scrolling ini meningkat pada level yang tinggi, yaitu pada level fabing. Fabing itu adalah penyakitnya orang-orang modern. Dan ini terjadi di barat. Apa penyakit fabing itu ciri-cirinya? Penyakit fabing itu ciri-cirinya ketika barang-barang seperti HP, sepeda motor, komputer itu telah menjelma menjadi bagian tubuh kita. Seolah-olah kita tidak bisa ngapa-ngapain tanpa adanya ini. Contoh seperti apa? Contoh seperti ini. Kalau Anda mau bepergian keluar kota, rasa-rasanya Anda nggak punya mata ketika Google Map tidak berfungsi. Artinya Google Map telah menjelma menjadi bagian dari tubuh Anda, yaitu mata Anda. Seolah-olah ketika Anda mau bepergian ke luar daerah, tidak ada motor, Anda seolah-olah tidak bisa berjalan kemanapun dan Anda menjadi orang yang lumpuh. Karena Anda telah menganggap motor telah menjadi bagian dari kaki Anda. Dan itu adalah fabrik sekali. Kalau dulu orang tersesat mungkin bisa dibelokkan oleh makhluk halus. Kalau sekarang berbeda. Orang tersesat itu karena nggak ada Google Map. Kalau dulu tersesat, wah ini mungkin disesatkan oleh makhluk goib. Ya. Kalau sekarang orang tersesat karena nggak ada Google Map. Dan itu ternyata kalau di level psikologi ada gangguan mental, yaitu fabrik. Jangan sampai teman-teman sekalian kita menggunakan HP itu tidak secara bijak. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Diah tadi, bahwa memerlukan tanggung jawab dalam menggunakan HP. Dan Ibu Diah tadi juga menyampaikan critical thinking, Ibu. Critical thinking itu sesuatu yang sangat perlu. Bahkan kalau misalkan ini Anda membaca tentang buku abad 21, itu ternyata salah satu keterampilan yang penting adalah critical thinking. Kenapa? Karena hari ini tuh informasi telah membanjiri pikiran kita. Seolah semuanya benar. Kita kehilangan batas-batas mana yang benar, mana yang salah. Dan ketika banjir informasi, kalau tanpa critical thinking, maka kita akan jadi orang yang latah. Apalagi pandemi ini, Bu. Pandemi ini kan betul-betul tanpa direncanakan ya. Jadi tiba-tiba datang, ceret. Karena tiba-tiba datang tanpa persiapan, ada 3 yang normalnya manusia lakukan. Yang pertama kaget dan latah. Kaget dan latah itu, Masya Allah, seperti orang-orang yang contoh ada grup WA, ada isu apa, tanpa dianalisa langsung disebar tanpa ada critical thinking. Lalu kemudian yang kedua, ada anak-anak yang ketika mendapatkan sesuatu yang sulit atau situasi yang mengagetkan, dia tetap stay cool, dianalisa dulu, dipikir dulu. Karena ketika kita menghadapi situasi yang semacam ini, semakin kita kaget dan latah, maka itu akan mengurangi energi kita yang harusnya kita bisa tempatkan ke sesuatu yang positif. Justru kita disibukkan dengan sesuatu yang panik. Takut boleh, tetapi kita punya cara, yaitu protokol kesehatan. Artinya begini, kalau misalnya Anda masih panik terhadap kondisi ini, panik boleh, tapi Anda jangan sampai seperti orang yang orang yang mau tenggelam di sungai. Orang ciri-ciri orang panik itu kan apapun dipegang, ranting kecil dipegang ketika kita mau tenggelam, nggak peduli ini rantingnya itu kuat apa enggak ya. Jadi jangan seperti orang yang panik, karena pandemi ini mau tidak mau kita tidak boleh menjadi manusia yang rebahan, tidak produktif. Kurangi rebahan, mari kita belajar optimal. Ada 3 cara yang kemudian saya sampaikan, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Diah. Ada beberapa hal yang kemudian perlu Anda lakukan. Karena
betul, Indonesia 20 tahun ke depan itu berada di pundak Anda. Saya dan mohon maaf orang-orang tua yang sekarang memimpin negara ini barangkali akan lapuk, sepuh, kungku, osteoporosis, ya kan? Dan Indonesia itu berada di tangan Anda. Dan bagaimana gambaran Indonesia ke depan itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana keadaan hari ini Anda. Bagaimana Anda bisa mengoptimalkan waktu Anda tetap belajar sekalipun dalam keadaan bindul mas. Saya kira itu sudah saya sampaikan Ibu ya. Teriring doa agar sekalipun kegiatan belajar ke depan itu secara virtual, tetapi tidak mengurangi kenikmatan. Nah, untuk mengurangi rasa rindu Anda di sekolah, saya menyiapkan gitar ya untuk bisa saya nyanyikan. Saya yakin Anda semuanya rindu dan kangen berat dengan sekolah. Oleh sebab itu, mumpung saya bawa gitar dan baru 1 minggu yang lalu saya belajar gitar, saya memberanikan diri untuk menyanyikan sebuah lagu untuk Anda semuanya yang sedang rindu dan kangen berat. Dan kata Dilan, rindu itu berat. Berat ya. Saya yakin Anda rindu banget dengan keadaan sekolah, Anda rindu banget dengan guru Anda rindu banget dengan teman-teman Anda, karena pandemi ini memang mengubah banyak hal, banyak habit kita. Jadi saya akan menyanyikan lagu rindu untuk Anda semuanya dengan judul ini, punyanya Dewa. Barangkali ini adalah lagu anak-anak 90-an ya. Lagu kita dulu. Lagu zaman-zaman dulu. Tapi saya kira anak-anak masih hafal, karena lagu Dewa ini legend ya. Yang hafal boleh teriak-teriak di rumah. Jangan takut sama ibunya ya. Yang penting korah-korah selesai, nyapu latar selesai, insya Allah Anda bebas. Oke. Saya akan menyanyikan sebuah lagu dari Dewa. Mantap ya. Judulnya Kangen. Sip. Silakan dipantau teman-teman sekalian. Kita mulai Bu. Kalau Ibu bisa hafal lagunya silakan ikuti ya. Kita nyanyikan khusus untuk murid-murid kita Bu. G ya. Kita dari G. Suratmu telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara dengan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percaya padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Terima kasih Bu Dia. Bagus sekali Mudah-mudahan kita suaranya. semuanya bisa berkumpul lagi dan pandemi segera selesai dan berakhir. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator.
Oke, gimana tadi materinya dari Mas Riki, Bapak Riki? Masih muda ya, jadi biasanya panggilnya Mas aja, biar lebih akrab gitu. Oke, bagaimana materi dari Mas Riki dan Bu Setiawati? Menarik? Ya, dari materi tadi saya menangkap beberapa hal. Yang pertama, adik-adik, seperti yang disampaikan oleh Ibu Setiawati tadi ya, pendidikan harus tetap berjalan. Memang pendidikan memang harus tetap berjalan meskipun sekarang itu sudah memasuki masa new normal, tetapi kita tidak bisa mengabaikan virus COVID-19 ini. Jadi kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. New normal bukan halangan, COVID bukan halangan, new normal bukan berarti virus hilang, kita tetap harus belajar bagaimanapun caranya gitu ya. Kemudian kita juga sekarang sudah memasuki masa merdeka belajar, bukan berarti merdeka dari belajar, tapi kita merdeka dalam segala cara untuk belajar. Oke, dari situ adik-adik di sini ada beberapa hal yang bisa membantu adik-adik dalam belajar selama masa normal ini. Gimana caranya? Nah, di sini kami dari Airlangga, ini acara ini disponsor atas kerjasama dari SMPN 6 dan juga Airlangga. Nah, hari ini akan Kak Rizky sampaikan bahwa ada beberapa hal yang bisa membantu adik-adik dalam belajar selama masa normal ini. Bagaimana caranya? Di Erlangga nanti akan ada pendampingan belajar selama masa new normal. Jadi kita akan ada pembelajaran yang namanya blended learning. Jadi nanti digabungkan antara pembelajaran online dan juga offline. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan ada protokol-protokol kesehatan selama masa pembelajaran blended learning ini. Jadi nanti di protokol kesehatan selama COVID-19 ini juga akan diaplikasikan. Kalau biasanya dalam satu kelas itu ada sekitar 16 sampai 20 siswa, di dalam masa new normal ini kita akan batasi siswanya, jadi cuma separuh saja. Sudah sesuai dengan protokol kesehatan kan? Ya benar. Nah, kemudian selain itu nanti juga pembelajarannya atau tenor-tenornya itu akan menggunakan face shield dan juga masker selama pembelajaran offline. Nah, kayak gitu. Selain itu nanti juga tentu saja sebelum masuk ke gedungnya akan diperiksa suhu tubuhnya sudah bisa masuk apa tidak. Kalau misalnya suhu tubuhnya itu tinggi atau demam, tentu saja disarankan untuk belajar di rumah. Gitu ya, adik-adik. Kemudian ini kalau misalnya belajar di Erlangga ini selain nanti akan ada pendampingan secara offline, kita juga ada pendampingan online. Jadi di online itu nanti menggunakan metode-metode pembelajaran online yang pastinya akan membantu adik-adik. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan, gimana sih cara memaksimalkan belajar di masa new normal? Tentu saja nanti bisa menggunakan media-media yang dapat membantu adik-adik. Jadi nanti selain online nanti juga ada pendampingan dalam mengerjakan tugas-tugasnya, tugas-tugas sekolahnya gitu ya. Tugas-tugas sekolahnya nanti bisa dipandu dalam sesi konsultasi. Konsultasinya bisa offline, bisa online. Tentu saja kalau offline nanti tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau online nanti kita bisa melalui WA group atau juga bisa melalui Zoom. Kita juga ada media yang namanya Quizizz. Nah, ada banyak media yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan belajar selama tanya ini. Tentu saja bisa belajar. Nah, buat adik-adik ini kalau misalnya bingung, aduh Mbak gimana sih caranya? Langsung saja tanya-tanya melalui @erlangga Malang di IG-nya, DM kita, atau bisa langsung ke kantor kita di Jalan Nusa Kambangan nomor 21 gitu ya adik-adik. Untuk biayanya berapa? Tentu saja kita biayanya nggak terlalu mahal, kita bisa sesuaikan, ada paket 1 semester dan juga paket 2 semester. Tentu saja untuk adik-adik yang dari SMP 6 ini yang hari ini mengikuti seminar, nanti akan ada potongan harga menarik, jadi lebih murah dari biasa.
dari harga biasanya. Itu ya adik-adik. Kemudian ini di sesi terakhir. Oh ya, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab sebelum sesi terakhir. Tapi tetap pantengin ya, karena di sesi terakhir nanti kita akan ada yang namanya door prize. Jadi adik-adik ketika mengisi Google Form kemarin itu sudah mengisi pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti pertanyaan-pertanyaan menarik atau pertanyaan terpilih nanti akan mendapatkan door prize. Dan siapa yang mendapatkan door prize-nya kita tunggu di akhir. Oke, langsung saja. Oke, pertanyaan sudah masuk kepada kami. Terima kasih bagi teman-teman yang menanyakan beberapa hal. Tadi sebenarnya banyak dia yang tanya. Iya. Cuman karena kesempatan kita terbatas waktu, jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita cover. Dan bagi teman-teman yang nanya dan pertanyaan kita pilih, nanti auto kita dapat teman-teman dapat door prize ya. Dapat door prize dari kita. Door prize-nya keren. Oke, pertanyaan yang pertama mungkin saya bacakan dulu. Ya, silakan. Pertanyaan ini seputar pembelajaran daring. Jadi ada yang tanya begini Bu Dia. Bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran melalui daring di masa new normal? Jadi bagaimana ya caranya mengoptimalkan belajar melalui daring di masa new normal? Terus yang kedua, apakah pembelajaran daring dapat mengoptimalkan pemahaman siswa dalam kegiatan belajar? Terus bagaimanakah menerapkan pola belajar yang menyenangkan lewat pembelajaran daring atau jarak jauh? Ya. Bisa dijawab oleh Bu Dia ya. Baik, untuk nomor 1 dan 3 itu saya yang menjawab, nomor 2 Mas Riki. Ya. Yang pertama, bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran daring di masa new normal? Karena yang pertama itu adalah menumbuhkan semangat belajar. Tadi ada yang tanya, Bu, bagaimana menumbuhkan semangat belajar? Ya, belajarnya itu sudah terjadwal tanpa disuruh orang tua. Kalau kita sudah belajar disuruh orang tua, itu pasti akan ada pertentangan di hati kita. Jadi malas belajarnya kalau disuruh-suruh. Jangankan belajar ya, mengerjakan apa, pekerjaan apa, kalau nunggu disuruh itu pasti akan bantah, selalu seperti itu. Jadi jangan nunggu disuruh orang tua belajarnya. Jadi harus punya inisiatif sendiri. Ditumbuhkan semangat belajarnya sendiri. Karena motivasi terbaik itu asalnya dari diri kita sendiri. Kita harus bisa menyemangati diri kita sendiri. Baru nanti belajar optimal itu akan mengikuti. Jadi dari semangat sendiri dulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana menerapkan pola belajar yang menyenangkan saat pembelajaran jarak jauh? Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu harus pertama didukung oleh lingkungan di rumah, sarana yang memadai. Selain itu juga ya keadaan di rumah, kalian pilih tempat-tempat belajar yang memungkinkan, yang strategis, sinyalnya. Nanti kalau sinyalnya sudah jelek, seperti tadi banyak yang suaranya putus-putus, nah itu mungkin kalian kurang menemukan tempat yang sinyalnya bagus. Karena itu sekarang coba cari di rumah kalian yang memungkinkan suaranya itu bagus, kemudian sinyalnya tidak putus-putus, cari. Nanti kalau sudah waktu KBM sesungguhnya berawal minggu depan, kalau ada kendala dalam sambungan internet, itu akan ilfil belajarnya, ilfil duluan, mudah malas duluan. Kalau makanya dicari dulu yang sambungan internetnya bagus. Itu seperti itu anak-anak. Sudah, selanjutnya nomor 2 Mas Riki. Ya, betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi adik-adik sekalian, jadi pembelajaran daring itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tanpa ada pembelajaran daring yang terformulasi langsung secara formal ini, sebenarnya anak-anak itu sudah belajar di YouTube. Contoh, mau masak sayur lodeh tahu campur udang misalnya, kan nggak bisa tuh. Kita kan langsung belajar via YouTube, via Twitter, via IG. Sebetulnya pembelajaran daring itu sesuatu yang saya kira sudah lama ya. Sudah lama, ketika sudah muncul HP, apalagi media sosial, itu sudah lama banget. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia, apalagi anak-anak yang sejak lahir cepret itu sudah bahkan ketika lahiran ibunya mungkin live Instagram ya kan. Artinya sudah lahir itu
Anda semuanya itu udah tahu ini dunia yang sebetulnya itu sudah milik Anda gitu. Lalu bagaimana kemudian pembelajaran daring ini, karena banyak godaannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, begini, saya juga melihat teman-teman sekalian bahwa survei juga yang dilakukan oleh beberapa orang termasuk UEDC itu merupakan lembaga kerjasama ekonomi dan pembangunan internasional. Mereka mengatakan bahwa penggunaan gadget di Indonesia itu rata-rata 86% itu adalah anak kecil remaja. Anak remaja dan sebagainya ya, anak parubaya, orang-orang parubaya dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa algoritma yang ada di media sosial itu sebetulnya ada banyak banget algoritmanya. Algoritmanya itu ya ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan teman-teman sekalian, HP ini kan adalah alat ya. Alat itu dia adalah benda yang diam, yang mengoperasikan kita. Kalau kita maunya yang baik, kita carinya yang baik. Kalau carinya yang buruk, ya munculnya yang buruk, sehingga ini tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran daring itu menurut saya bisa mengefisiensikan waktu. Kita bisa belajar secara menyenangkan. Kalau dulu mungkin di kelas, mohon maaf, kalau belajar di kelas itu kan kita dalam situasi yang relatif kaku ya, Dek. Anda harus duduk di bangku, gurunya di depan, gurunya ceramah, Anda mendengarkan, ya kan? Kalau di rumah Anda bisa belajar sambil salto-salto, ya bahkan sambil berjemur di halaman rumah tuh bisa Anda. Bahkan Anda mungkin sambil nyambi pekerjaan lain, yang terpenting Anda tetap bisa konsentrasi, tetap Anda bisa. Jadi pembelajaran melalui daring ini memungkinkan Anda untuk belajar dengan cara yang sangat menyenangkan, dengan cara yang enjoy, karena spirit yang dibawa oleh Nadiem Makarim itu, Bapak Nadiem Makarim itu, merdeka belajar itu artinya belajar dengan cara yang menyenangkan atau joyful learning. Bagaimana Anda bisa belajar tetapi dengan cara yang betul-betul menyenangkan. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Dia tadi, apakah itu efektif? Nah, itu tergantung yang pertama jelas kemampuan dari media yang tergunakan. Jadi kalau misalnya, karena pembelajaran daring itu kan pembelajaran dari guru ke siswa tapi ditengahi oleh media yang disebut sebagai media digital, internet. Dan saat internet itu sinyal, lalu kemudian jaringan, kuota. Makanya hari ini saya merekomendasikan bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini mungkin mendengarkan. Jadi kalau dulu itu kan konsep kebutuhan itu kan ada 3 bahan pokok ya. Sandang, pangan, papan. Sekarang ada yang keempat, yaitu internet ya. Jadi sandang, pangan, papan, internet. Ya itu jangan sampai luput dari kebutuhan Anda. Jadi internet itu menjadi kebutuhan pokok sekarang. Jadi kalau misalkan Anda sedang belanja ke pasar, jangan lupa catatannya setelah bawang putih, brambang dan lombok itu ada internet. Oke? Karena itu menjadi bahan pokok bagi Anda semuanya untuk menunjang akselerasi dalam hidup Anda. Nah, yang ketiga yang penting berhubungan dengan bagaimana penerimaan Anda. Jadi kan pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran daring itu bisa optimal, Kak? Atau bisa mengoptimalkan belajar saya, Kak? Terutama bagi Anda semuanya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, apakah Anda sudah memiliki kemandirian belajar? Apakah Anda tetap bisa belajar tanpa diawasi terus-menerus? Apakah Anda tetap bisa belajar tanpa instruksi langsung? Apakah Anda hanya mau belajar ketika Anda disuruh oleh orang tua, seperti sama ini ya? Ketika hanya disuruh, ketika besok ulangan, ketika besok tugas deadline-nya sudah dikumpulkan, atau Anda belajar secara rutin? Jadi belajar itu ibaratkan seperti makan. Jadi makan itu ya harus rutin, berpola. Jadi ketika Anda nggak makan, Anda akan sakit. Begitu juga belajar. Perut aja Anda urusi, masa pikiran nggak Anda urusi? Padahal otak kita juga perlu makanan. Jangan sate tok yang masuk ke perut, tapi hal-hal yang bergizi harus masuk juga ke pikiran Anda. Oleh sebab itu pola belajar mau tidak mau harus tetap Anda laksanakan. Gitu ya. Itu berhubungan erat dengan bagaimana kesiapan diri Anda untuk menerima pembelajaran secara online. Tetap mandiri, diawasi atau tidak, Anda tetap belajar. Begitu saya kira. Kemudian barangkali ada yang lain, Bu Rizky, yang tanya. Pertanyaan ketiga tadi tentang bagaimana menerapkan pola belajar yang menyenangkan lewat pembelajaran jarak jauh. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dia ya bahwa menerapkan pola belajar yang menyenangkan lewat pembelajaran jarak jauh itu
barangkali hari ini guru-guru sudah mulai kreatif banget, pakai tugas-tugas, terus kemudian pakai pakai Media, media ini ya, metode. Bahkan tadi Bu Dia sempat ngobrol juga sama saya, gimana Mas kalau misalnya kita bikin project video pembelajaran tertentu. Nah, jadi setelah ini mungkin Anda akan disuguhi cara pembelajaran guru yang betul-betul baru. Kalau dulu mohon maaf mungkin Anda sedikit jenuh belajar di kelas ya, ketemu guru itu lagi, ngajarnya begitu lagi. Tapi hari ini mungkin Anda akan menemukan Budia yang baru. Budia bisa action di dalam video. Wah, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk Anda. Dan ternyata teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, belajar itu bisa menggunakan dua cara, yaitu online dan daring toh. Kalau online tadi di sekolah jelas menggunakan daring. Kalau untuk yang offline itu seperti setelah pandemi atau sebelum pandemi. Nah, ada beberapa konsep pembelajaran yang disampaikan oleh Kak Rizky kita di seputar blended learning. Tapi kalau di sekolah Anda tetap harus mematuhi protokol kesehatan, gitu ya. Jadi yang utama perlu Anda siapkan adalah sarana tadi. Yang kedua adalah bagaimana belajar yang menyenangkan. Insya Allah Anda akan sekarang sudah akan mendapatkan mulai minggu depan ya Bu? Mulai minggu depan Anda akan mendapatkan pembelajaran yang betul-betul baru dari guru Anda. Dan hari ini guru Anda disibukkan dengan pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade diri mereka. Dan kita harus mengapresiasi itu. Guru-guru Anda akan membuat video, akan membuat penugasan melalui game-game sederhana atau melakukan penugasan proyek-proyek tertentu. Mungkin kalau dulu tugasnya itu dikumpulkan paper. Kalau sekarang pakai selfie itu. Jadi jangan sampai Anda selfie mengumpulkan tugas belum mandi. Itu harus gimana? Oh, adalah ini pertanyaan dari adik Diva. Adik Diva hanya pakai dua ya, Diva A dot ya, siapapun yang tanya memang kalau nama-nama anak milenial itu ya ada nambah, juga saya pernah menemukan itu Diva selalu cetia, itu ada juga aneh-aneh ya. Iya, aneh-aneh juga. Oke. Gaul ya. Diva.hh. Bagaimana caranya untuk lepas dari kebiasaan rebahan? Kayaknya perlu diskusikan tuh. Jadi gimana Bu caranya? Ya rebahan boleh ya memang. Boleh. Kan memang harus ada waktu antara belajar, istirahat, aktivitas semua itu harus seimbang. Tapi rebahannya jangan lama-lama. Jangan lebih dari 1 jam istilahnya. Kan rebahannya ya sambil kita browsing apa yang intinya menggunakan gadget secara produktif, jangan secara konsumtif. Kalau sudah produktif itu sudah segera pasti sudah tahu caranya. Ya saya kira saya sepakat Bu. Karena seperti tadi saya sampaikan ya bahwa rebahan itu kan ketika kita kehilangan seakan-akan aktivitas itu tidak ada yang bisa kita kerjakan. Yeah. Sehingga kita merasa bahwa rebahan itu sesuatu yang new normal baru. New normal itu ya berarti rebahan Kak. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ternyata enggak. Ternyata banyak hal yang justru bisa kita lakukan dengan cara yang baru. Kalau dulu mungkin kita rebahan, tetapi betul-betul rebahan yang tidak produktif. Tapi hari ini kita dipaksa untuk boleh rebahan, tapi tetap produktif. Rebahannya itu misal belajar sambil mengerjakan tugas-tugas, sambil rebahan laye-laye ya, laye-laye dan sebagainya. Jadi kebiasaan rebahan itu harus diimbangi dengan kebiasaan yang tetap produktif, bukan konsumtif. Betul. Seperti itu. Pak Rizky. Oke, sekarang waktunya ada door prize. Mungkin ada kata-kata penutup dari Ibu Dia untuk mengingatkan anak-anak agar tidak lupa besok minggu depan kita mulai belajar. Ya baiklah anak-anak, untuk persiapan kalian menuju tahun ajaran baru itu yang pertama disiapkan semangatnya. Kalau sudah semangat disiapkan, itu nanti yang lain akan mengikutinya. Seperti kalian kalau sudah semangat belajar, pasti sarana belajar itu akan kalian siapkan. Hari Sabtu minggu ini siapkan sarana belajar di rumah. Itu nanti untuk menyongsong tahun ajaran 2020-2021. Kemudian tetap jaga kesehatan, menghindari kerumunan, dan pokoknya diterapkan protokol kesehatannya. Itu saja Pak Riki. Oke, kita kembalikan kepada betul. Oke. Wah, terima kasih. Ini
jawaban-jawaban yang luar biasa dari Kak Rizky. Bingung kan namanya? Kayak Rizky dan tadi materinya Rizky, jadi bingung, kesulit. Terima kasih Kak Riki dan juga Bu Setiawati. Dari pertanyaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kalau ingin mengoptimalkan belajar di new normal itu, kita harus tumbuhkan niat yang pertama. Kita harus semangat, kita harus tumbuhkan niat. Kemudian cari tempat yang menyenangkan, cari tempat yang PW untuk belajar. Karena kalau nggak PW ya gimana mau semangat belajar gitu kan ya. Kemudian yang terakhir, sinyal adalah kunci. Jadi kalau misalnya tidak ada sinyal, tentu saja belajarnya tidak jadi menyenangkan, tidak jadi optimal gitu ya adik-adik. Kemudian rebahan itu boleh saja rebahan. Namanya manusia ya, pasti ada masa-masanya capek, untuk rebahan boleh aja. Tetapi jangan gunakan gadget itu secara konsumtif. Jadi jangan rebahan saja. Kita cari aktivitas yang lain supaya kita lebih produktif menggunakan gadget tersebut. Oke, itu saja. Dan ini terakhir nih, Kak Rizky mau menyampaikan bahwa untuk seminar ini adik-adik akan mendapatkan e-sertifikat. Nah, e-sertifikat itu nanti bisa diambil atau bisa diambil di kantor BMBR Langga, Jalan Nusa Kambangan nomor 21 EF. Gitu ya. Kemudian nanti juga akan ada voucher-voucher menarik, voucher nggak cuma voucher, pokoknya vouchernya itu sangat menarik dan bisa membantu adik-adik untuk belajar. Dan terakhir ini ada door prize tadi yang yang pertanyaannya yang sudah terpilih, yang sudah dibacakan oleh Kak Riki dan Bu Sediawati yang sudah dijawab juga tadi, itu nanti akan mendapatkan door prize menarik yang juga bisa diambil di kantor BMBR Langga di Jalan Nusa Kambangan nomor 21 ya. Siapa saja? Ini dia namanya. Yang pertama, selamat kepada Bunga Auliasari dari kelas 9. Kemudian yang kedua ada Meka Hayu Sofa dari kelas 8. Dan ada Amalia Ratu Natarina kelas 9. Dan terakhir tadi yang membahas tentang rebahan, selamat kepada @diva.hh. Saja dari saya. Terima kasih sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.